Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, yaitu Nikodemus Kaborang. Kali ini kita akan meluruskan dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa Yesus itu yang disalib bukanlah Yesus yang asli, namun digantikan oleh orang lain. Dengan argumentasi itu, dia mengambil di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 46. Untuk melihat lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya berikut ini. Alaihissalam tidak pernah mati disalib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah sehingga kata Eli, Eli lama sabachthani diambil dari Mazmur 22, dikutip dari Mazmur 22 ayat yang kedua. Kita membaca Mazmur 22 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus tidak memakai kata baru, tetapi ia memakai kata langsung yang diucapkan ditulis oleh Mazmur Daud. Dan menurut penafsir, Mazmur 22 ini bukan Mazmur penderitaan, bukan Mazmur persekusi atau aniaya, tetapi Mazmur soal eksekusi. Daud membicarakan tentang eksekusi seorang pribadi. Lalu kita melihat ayat 17 sampai 19 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kau hitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membawa undi atas jubahku. Ini semua terjadi di dalam Kristus. Daud tidak pernah dieksekusi, Daud tidak pernah disalibkan ataupun dihukum mati, tetapi nyanyian ini merupakan nubuatan, dan nubuatan itu digenapi di dalam Yesus. Itulah Eli, Eli lama sabachthani. Namun penggenapan itu menggambarkan apa? Dia menggambarkan penderitaan Kristus yang tak terbatas. Dengan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia sedang menggambarkan dirinya mengalami yang disebut infinite suffering atau penderitaan yang tak terbatas. Ia tidak mengeluh, Tuhan, bagaimana dengan tanganku, tubuhku yang dipecut, dihantam, bahkan dipaku, ditusuk, dan semuanya. Ia tidak menceritakan kesakitan tubuhnya. Tapi ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
ia sedang mempertunjukkan cinta kasih Tuhan yang mencintai manusia, tetapi manusia mendapat hukuman yang harus keadilan itu ditegakkan. Itu sebabnya seorang penafsir berkata, Eli Eli lama sabachthani adalah perkataan di mana cinta dan keadilan bersatu. Artinya, Yesus mencintai manusia, tapi pada sisi lain manusia harus dihukum karena dosanya, dan salib menyatukan ini menjadi sebuah karya keselamatan agung pada manusia. Salah satu landasan atau dasar dia mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh orang lain, yaitu di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Pak Daniel sudah menjelaskan dengan baik. Nah, mengenai argumentasi dari seorang ustadz ini, bahwa Yesus yang disalib itu yang diyakini oleh orang percaya, orang Kristen, itu bukanlah Yesus yang asli. Nah, dengan dalil bahwa Yesus yang disalib menyebutkan Eli Eli lama sabachthani, padahal Yesus sering menyebut bahwa Yesus Bapa, Bapa. Nah, tetapi dia mempertanyakan bahwa Eli Eli itu bukanlah Yesus yang asli, namun Yesus yang palsu. Nah, yang menjadi pertanyaan, muncul pertanyaan, siapakah yang menggantikan Yesus di atas kayu salib? Coba buktikan di dalam kebenaran, di dalam Alkitab, adakah dituliskan bahwa Yesus digantikan oleh orang lain? Atau Yesus digantikan oleh murid-muridnya? Dan ketika digantikan, bagaimana respon oleh orang-orang banyak yang melihat hal itu? Tidak ada buktinya. Di dalam sejarah tidak membuktikan seperti itu. Tetapi kalau kita menelusuri benar-benar bahwa pernyataan Yesus itu bukanlah sebuah pernyataan yang semata-mata yang tidak mempunyai arti, tetapi itu merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari hati Yesus, yang berasal dari kesungguhan Yesus bahwa dia sudah menggantikan kita manusia, atau di istilah di dalam teologi yaitu substitusi atau mengganti, yang sebenarnya kitalah yang harus dihukum, tetapi karena kasihnya dia menggantikan kita. Apakah di agama-agama lain membuktikan seperti Yesus? Tidak ada. Mari kita yakini apa yang sudah kita pelajari, yang sungguh-sungguh kita yakini di dalam iman Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.